Dalam dunia hari ini, menjadi pemimpin sering dimaknai sebagai posisi, kursi paling depan, fasilitas terbaik, hak istimewa yang didahulukan. Banyak orang ingin dihormati, namun sedikit yang benar-benar siap berkorban. Padahal, esensi kepemimpinan bukan soal siapa yang paling dulu menikmati, tetapi siapa yang paling akhir mengambil bagian. Dan, menariknya, seorang pemikir modern justru mengingatkan dunia pada nilai kuno yang telah hidup lebih dari 14 abad lalu. Seorang penulis modern bernama Simon Sinek menulis sebuah buku berjudul Leaders Eat Last. Pemimpin itu makan terakhir. Filosofi besarnya sederhana, namun mengguncangkan cara pandang banyak orang. Bahwa pemimpin sejati bukan mereka yang duduk paling aman, tetapi yang memastikan orang-orang di sekitarnya aman terlebih dahulu. Dalam bukunya, Simon Sinek memberi contoh para pemimpin dunia modern yang bertahan bukan karena kekuasaan, tetapi karena mereka melindungi, melayani, dan berkorban. Namun, jauh sebelum buku itu ditulis, sejarah telah memiliki teladan yang jauh lebih sempurna. Judul Leaders Eat Last seakan membawa kita menoleh ke sebuah peristiwa sunyi dalam perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa yang tidak berlangsung di istana, bukan di atas mimbar, tetapi di tengah perjalanan panjang dan keletihan para sahabat. Sebuah momen sederhana, namun syarat makna kepemimpinan. Dalam sebuah perjalanan jauh, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilanda kehausan hebat. Bekal air hampir habis, tenggorokan kering, langkah terasa berat. Di tengah kondisi itu, Rasulullah bersama Abu Qatadah membawa sebuah mildoah, wadah kecil berisi sisa air. Air itu bukan banyak, bahkan jika dihitung, tak cukup untuk semua orang. Namun Rasulullah tidak menghitung untuk diri beliau. Beliau menuangkan air sedikit demi sedikit, dan Abu Qatadah membagikannya kepada para sahabat satu persatu. Tak ada yang dilewati, tak ada yang dikecualikan. Sampai akhirnya, semua sahabat telah minum. Semua, kecuali 2 orang, Rasulullah dan Abu Qatadah sendiri. Tersisa 1 gelas terakhir. Airnya sedikit, sangat sedikit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuangkannya dan menyerahkannya kepada Abu Qatadah. Lalu beliau berkata, "Minumlah." Namun Abu Qatadah terdiam. Dengan hati yang penuh adab dan cinta, ia berkata, "Aku tidak akan minum sebelum engkau minum terlebih dahulu, wahai Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda dengan kalimat pendek namun menghancurkan ego kepemimpinan manusia. Pelayan suatu kaum, dialah yang minum paling terakhir. Tidak panjang, tidak retoris, tapi menghujam ke dalam nurani. Bahwa dalam kepemimpinan Islam, pemimpin adalah pelayan, bukan raja yang minta dilayani. Pemimpin sejati bukan yang paling cepat menikmati hasil, tetapi yang paling lama menahan lapar. Bukan yang paling keras memerintah, tetapi yang paling tulus berkorban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuktikannya. Setelah memastikan semua sahabat minum, beliaulah yang menaguk air paling terakhir. Inilah kepemimpinan berbasis cinta, berlandaskan tanggung jawab, dihidupi dengan pengorbanan. Hari ini, jika kita diberi amanah memimpin, di rumah, di pekerjaan, di masyarakat, atau di masjid, pertanyaannya sederhana. Apakah kita ingin dihormati
Atau ingin meneladani Nabi? Karena pemimpin sejati tidak bertanya apa hakku, tetapi siapa yang belum terlayani? Jika kisah ini mengetuk hati Anda, silahkan tekan tombol like agar lebih banyak orang diingatkan tentang makna kepemimpinan sejati. Bagikan video ini. Mungkin ia sampai ke seseorang yang sedang memikul amanah besar. Dan subscribe channel ini agar kita bisa terus berjalan bersama, menyelami jejak risalah, dan belajar memimpin dengan teladan Nabi Muhammad SAW.